Ya, saudara, kembali di Breaking News Kompas TV langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi untuk menyimak lanjutan sidang sengketa hasil Pilpres yang pagi ini akan segera berlangsung. Tadi kita sudah simak bersama keterangan dari Ketua Tim Hukum Capres Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, yang mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak khawatir dengan kesaksian maupun juga keterangan-keterangan yang sudah dihadirkan kemarin, baik dari tim hukum 01 dari Capres Cawapres Anies Muhaimin dan juga tim hukum 03 dari Capres Cawapres Ganjar Mahfud. Bahkan tadi sempat menyinggung juga Prof. Yusril sebagai Ketua Tim Hukum bahwa banyak kesaksian ahli yang tidak relevan sebenarnya dengan realitas yang dihadapi saat ini, terutama masalah gugatan sengketa hasil Pilpres. Nah, dalam agenda hari ini, sidang lanjutan sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi hari ini akan mengagendakan pembuktian termohon, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum dan juga Bawaslu. Nanti masing-masing pembuktian akan disesuaikan dengan pembuktian untuk pemohon dari Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Muhaimin dan juga Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Selain pembuktian dari termohon dalam ini KPU, nanti juga akan ada dari Bawaslu yang akan memberikan pembuktiannya untuk masing-masing pemohon, baik dari pemohon Capres-Cawapres 01 dan juga 03. Dan pagi hari ini saudara, saya tidak sendiri, saya sudah bersama ahli hukum tata negara dari Universitas Jember, Profesor Bayu. Selamat pagi, Prof. Bayu. Selamat pagi, Mas Radi. Sehat? Selamat pagi, pemirsa sekalian. Langsung Sehat, ini ya, langsung on the way ke sini. Ya. Kita saksikan tadi Prof. Yusril sudah mengutarakan pendapatnya soal kemarin kesaksian-kesaksian dari yang dihadirkan, saksi-saksi yang dihadirkan maupun juga ahli yang sudah memberikan keterangan. Sejauh ini dengan santai Prof. Yusril tadi mengatakan saya tidak terlalu khawatir dengan keterangan-keterangan dari saksi maupun juga dari ahli. Apa yang Anda baca gestur yang ditunjukkan Prof. Yusril sebagai Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran? Ya, ini kan perselisihan hasil pemilihan umum. Ya. Pasti ada yang berselisih nih. Oke. Antara pemohon yaitu paslon 01, 03 dengan termohon KPU ya. Nah, paslon 02 yang ditetapkan sebagai pemenang pemilu Pilpres ini sebagai pihak terkait yang punya kepentingan. Nah, tentu kemudian karena ini perkara adversarial, perkara interpartis, saling berhadapan ya. Nanti bicara soal bukti siapa yang paling kuat yang akan meyakinkan hakim. Tentunya optimisme pasti dibangun semua pihak, baik pemohon, termohon, pihak terkait. Jadi saya pikir apa yang disampaikan Prof. Yusril di luar persidangan ini dalam bentuk konfres ini ya bagian dari membangun optimisme. Yang kalau kita tanya ke pemohon pun masih juga akan bicara bahwa yang dihadirkan kemarin saksi ahli yang cukup optimal ya. Artinya kalau kita lihat paslon 01 ya itu 7 ahli, 11 saksi. Ya. Paslon 03, 9 ahli, 10 saksi. Ini kan batas optimal. MK hanya memberikan 19 ya, optimal untuk saksi maupun ahli. Pasti juga ditanya dengan suasana persidangan kemarin, mereka akan menyatakan juga optimisme. Saya pikir membangun optimisme itu baik bagi semua ya, karena ingin penyelesaian ini sebaik-baiknya. Termasuk dalam proses hukum ya? Iya, tentu. Optimisme, meyakinkan semua pihak. Tapi sekali lagi, nanti fakta-fakta persidangan, pembuktian yang kemudian nanti meyakinkan hakim, ya itulah nanti hasil dari PHPU Pilpres. Jadi optimisme itu bagian dari meyakinkan hakim itu tadi? Ya, meyakinkan hakim sekaligus tentu sidang PHPU Pilpres ini kan jadi perhatian tentu. Tidak hanya di suasana ruang persidangan. Ini live di Kompas TV, live di YouTube, streaming YouTube-nya MK, KPU semua. Jutaan masyarakat menyaksikan ini. Tentu kemudian perlu membangun dukungan dari masyarakat bahwa yang mereka lakukan ini sudah tepat, sudah benar. Nah, ini bagian dari membangun dukungan tadi itu juga, Mas Hadi. Nah, bagaimana dengan anggapan publik ya? Ini saya bukan hanya membaca optimisme dari Prof. Yusril, tapi ada juga anggapan publik, termasuk komen-komentar warganet begitu. Dan juga komentar-komentar pada saat sidang kalau disiarkan di YouTube Kompas TV, komennya lumayan sadis-sadis nih, Bro. Komennya lumayan sadis-sadis. Saya melihat beberapa ada yang komentar bahkan, wah ini saksi-saksi yang dihadirkan kok begitu mudahnya dipatahkan argumentasinya, begitu. Nah ini sedangkan sudah dipatahkan argumentasinya, ini tidak ada argumentasi balasan lagi dari saksi-saksi ataupun ahli yang sudah dihadirkan. Bagaimana Anda melihatnya?
logika ruang sidang dengan logika publik itu kadang ada kesamaan, kadang ada perbedaan. Nah, kalau kita lihat bagaimana suasana persidangan 2 hari terakhir ya, ketika pihak pemohon diberikan kesempatan untuk menghadirkan mendengarkan keterangan saksi maupun ahli, kedua-duanya begitu. Saya yakin kemudian logika yang dibangun di dalam itu sudah dipersiapkan dengan matang. Kenapa menghadirkan ahli bidang hukum, ahli sosial, ahli ekonomi, ahli IT, digital forensik, semua pasti ada pertimbangannya. Apalagi kuasa hukum pemohon ya, ini juga pengacara-pengacara, advokat-advokat yang juga punya jam terbang tinggi, yang sudah makan asam garam dalam peradilan yang ada di Indonesia, dalam semua perkara. Semua tentu punya logika itu. Jadi kadangkala tentu kemudian suasana persidangan itu difahami oleh publik hanya dalam konteks jawaban ya, jawaban dari saksi ketika dikejar dan lain sebagainya, atau ahli dikejar dan sebagainya. Tapi sesungguhnya logika persidangan tidak seperti itu, karena alat bukti yang akan diujikan tidak hanya keterangan saksi dan ahli. Alat bukti surat, kemudian alat bukti tulisan, informasi elektronik, keterangan para pihak, bahkan petunjuk misalkan. Nah, saya pikir memang logika itu yang ya sah-sah saja publik berpandangan apapun, tapi logika persidangan MK ini masih susah ditebak saya pikir. Sampai hari ini kita masih belum bisa mengatakan apa arah hakim seperti apa, tapi logika itu ada sendiri. Dan memang prosesnya sepertinya dari awal sampai akhir sidang itu publik sepertinya tidak boleh sepenggal-sepenggal melihatnya ya. Jadi harus dalam satu rangkaian. Saya kemarin berbincang dengan dosen hukum pemilu dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan bahwa memang publik tidak bisa melihat dalam satu sidang saja dan tidak bisa menyimpulkan dalam satu sidang saja. Jadi harus ada beberapa semua sidang bahkan sampai putusan nanti disaksikan supaya paham betul apa konteksnya. Meskipun mudah dipatahkan, tapi pentingkah untuk mencari pertimbangan-pertimbangan hakim konstitusi. Kurang-kurang begitu ya. Iya. Jadi kita kan bicara awal permohonan. Permohonan ini pun kan juga akan diperiksa oleh majelis hakim ya. Ada namanya dalil-dalil pokok permohonan, ada namanya petitum, disertai alat bukti, 7 alat bukti ya. Kemudian ada daftar alat bukti disahkan. Itu kan publik, saya yakin tidak semuanya kemudian mengakses itu. Itu kan menjadi domain dari hakim. Yang dipertontonkan di dalam ruang sidang ini yang terbuka ini kan kemarin permohonan, pokok permohonan, jawaban termohon, keterangan saksi, keterangan ahli. Tapi hal-hal lain di luar itu saya pikir memang kalau mau kita ikuti, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa memang sampai saat ini kita akan masih menunggu terus bagaimana perkembangan dari persidangan, apalagi hari ini akan ada jawaban ya, KPU dan Bawaslu diminta. Kemarin kan tegas hakim, Bawaslu Anda harus kemudian mempertanggungjawabkan pernyataan saudara 1 hari setelah pemungutan suara yang menyebutkan ribuan tempat bermasalah. Nah, Anda harus elaborasi itu. Nah, itu kan juga kita akan tunggu sejauh mana kemudian Bawaslu menyajikan data itu. Begitu juga KPU. Terlepas Sirekap dikatakan alat bantu, majelis hakim punya pertimbangan sendiri. Anda tidak boleh hanya mengatakan Sirekap hanya alat bantu, bukan alat utama. Tapi Anda wajib menjelaskan kenapa situasinya seperti ini. Jadi saya pikir logika itu kan logika yang tentu harus kita tunggu. Ada apa hakim kemudian ingin kemudian bagian-bagian itu diperkuat oleh para pihak yang terlibat dalam perkara ini. Termasuk beberapa penyelenggara pemilu kemarin yang berhasil dihadirkan untuk menjadi saksi. Itu saya lihat kemarin, kalau saya tidak salah ini dari pasangan Ganjar Mahfud ya. Itu mengatakan bahwa ya memang Sirekap alat bantu, tapi akses untuk menuju real count, untuk melihat bagaimana real count sesungguhnya, itu penyelenggara pemilu di daerah saja tidak bisa mengakses itu. Nah, itu nanti akan jadi jawaban dari Bawaslu bagaimana mempertanggungjawabkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan yang menarik, Prof. Bayu, ini kemarin juga sempat dibahas atau melihat saksi-saksi yang sudah dihadirkan. Saya akan bertanya nanti ke Prof. Bayu, bagaimana kualitas pembuktian dari masing-masing saksi yang sudah dihadirkan oleh baik itu dari kubu 01 maupun 03. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV, ulasannya akan hadir sesaat lagi di Kompas TV.